Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.154, menguat 0,66% dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 11,4 triliun, tutupannya di 7.154. Langsung saja ke teknikalnya. Lumayan aman. Kenapa lumayan aman? Karena ini ya analisanya secara teknikal kita melihat hanya chart. MACD-nya golden cross mengarah ke atas, barikat di atas juga meningkat dan volume meningkat hari ini, dan juga candle IHSG hari ini walaupun gak membentuk higher high tapi tutupannya di harga tertinggi dari kemarin, dan dia hari ini IHSG membentuk higher low ya. Jadi aman. Walaupun memang nggak tembus 7.200, yang penting waktu itu kalau saya bilang kalau nggak salah 7150 udah aman ya. Ya itulah, pokoknya ya mudah-mudahan minggu depan lanjut. Coba lihat temporary weekly-nya. Nah, candle to temporary weekly-nya bagus. Dia minggu ini membentuk higher high walaupun juga membentuk lower low. Kita lihat minggu depan harusnya Senin Selasa kalau mau bagus tembus 7.200. Jadi seperti itu aja untuk IHSG ya. Mudah-mudahan minggu depan harusnya sih lanjut. MACD sih sudah mendukung, volume juga mendukung. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1680, terkoreksi 4%. Indi lagi setis, nggak masalah ya. Indi ini ada sentimen MIPI apa MPI atau apa tuh dan royalti batubara, nggak masalah. Kemungkinan besar, kalau menurut saya nggak akan kecil kemungkinan kalau turun ke 1500. Indi potensi besar. Seperti ini gambarnya. Kita gambar ulang. Resisten masih sama 1800, tembus akan uptrend. Ada potensi 2000. Bisa jadi di Februari kalau nggak akhir ya, mudah-mudahan. Dan neckline-nya harusnya nggak jebol support minor. Memang support kuat 1500 atau 1480. Tapi harusnya ini gak jebol 1650. Kenapa? Apa yang menjadi alasan? Itu kan yang Bapak Ibu pertanyaan mungkin yang baru belajar. Karena kalau memang Indi mau uptrend, dia ada potensi membentuk pola inverted head and shoulder. Nah seperti ini. Nah jadi low-nya harusnya nggak lebih dalam atau minimal sama dengan di sekitaran 1600 ini. Kalau dia tembus 1800, 2000, kita lihat minggu depan ya. Nggak masalah candlenya. Hari ini memang candle bearish engulfing. Kenapa? Karena harga tutupannya di harga terendah, harga bukaan di harga tertinggi. Itu berpotensi memang besok bisa lanjut turun. Tapi kemungkinan candlenya ada perlawanan nanti di 1600-an. Ya, itu aja untuk ini. Kalau ditanya masih aman, harusnya masih aman. Tuh. Bapak Ibu lihat volume memang besar tapi candlenya kecil. Coba kita lihat selama seminggu atau selama 4 hari ke belakang. Karena hari Jumat masih ditutup broker semarinya, big akumulasi. Berarti penurunan Indi selama 4 hari Senin sampai Kamis kemarin itu masih akumulasi. Walaupun candlenya koreksi, tapi Bapak Ibu perhatikan koreksinya nggak dalam. Beda dengan candle waktu dia rebound minggu sebelumnya. Dia naik 22%, candlenya bagus. Dan seminggu ini kan dia akum. Berarti aman, koreksi biasa harusnya loh ya itu. Jadi seperti itu aja, menarik ini kalau ngasih 1600 itu malah spekulasi baik. Itu aja untuk ini. Lanjut Adro yang ditutup di harga 2400, terkoreksi 0,41%. Adro masih sideways. Yang penting Adro nggak jebol 2350. Itu aja, nggak usah panjang lebar. Kalau Bapak Ibu punya Adro dan tanya gimana Adro, boleh di hot nggak? Boleh di hot selama di atas 2350. Double jebol itu ya 2340, pertimbangkan stop loss. Mungkin dari harga penutupan hari ini 2400, berarti cut lossnya sekitar ya maksimal 3%. Udah buang aja, nggak usah diharap dulu. Kalau mau bagus Senin hijau ya. Itu aja untuk Adro. Coba lihat temporary weekly-nya. Karena ini hari terakhir minggu ini candlenya memang nggak bagus, nggak sampai setengah kan, setengah apanya ya sekitaran itulah. Tapi harus dikonfirmasi langsung rebound Senin Selasa. Kita lihat dulu untuk Adro ya. Tadi kuncinya jangan jebol. Tadi kuncinya jangan tutup di bawah 2350. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 1045, terkoreksi 0,47%.
kita tutup aja ya karena nggak terlalu berpengaruh. ADMR masih sama gambaran saya. Kalau dia tutup di atas 1080 baru atau sekali lagi tembus 1085, kalau mau buy on breakout silahkan. Kalau mau beli harga sekarang stop loss jebol 1000. Itu aja, nggak usah panjang lebar. Gimana analisanya, potensi kemana, belum tahu karena masih sideways. Makanya ada support resisten untuk menjaga. Kalau dia tembus resisten berarti ada potensi serius bangun. Sekali lagi kita lihat minggu depan ADMR. Lanjut AAD yang ditutup di 8.900 menguat 1,13%. AAD bagus, cuman sayangnya ya masih di harga-harga pucuk. Kalau mau beli AAD coba nawar di 8.500 karena 8.500 support kuat AAD harus dijaga. Itu aja. Lanjut PTBA yang ditutup di 2.680 terkoreksi 0,73%. PTBA bagus, masih bagus PTBA. Yang penting sama PTBA nih gak jebol, gak tutup di bawah 2.600 aman. Itu nggak usah panjang lebar. Kalau Bapak Ibu beli tinggal hitung risk rewardnya seperti apa. Nih saya perbesar biar Bapak Ibu yang nonton dari handphone mungkin kekecilan, gak terlalu kelihatan nih. Ya memang kelihatannya dia belum mampu menembus trendline downtrendnya. Ya mesti tembus 2.800 dulu. Kalau minggu depan tembus harusnya serius bangkit ya. Minggu depan tembus 2.800 harusnya serius bangkit. Support yang harus dijaga 2.600. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kita lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya 2 kali dia membentuk ekor panjang. Walaupun minggu ini dia membentuk high lower low. Tapi nggak masalah. Yang penting candlenya ada tarikan dari bawah. Kita lihat minggu depan. Minggu depan minimal tembus 2.000. Kalau bisa 2.800. Serius bangkit. Nggak ada lagi cerita yang seperti candle ini nih. Kalau dia rebound harusnya serius rebound. Kita lihat minggu depan. PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup dengan 26.100 menguat 0,38%. ITMG bagus. Ya. Candlenya bullish engulfing menarik. Time frame weekly-nya ya. Kita lihat daily. Daily-nya juga mantul dari 25.000. Lumayan bagi Bapak Ibu ada yang beli di 25.000. Dapat 4%. Ya. Seminggu ini. Tanggal 13 Januari itu hari apa tuh? Senin. Senin itu dia sempat ke 25.225. Jebol. Sempat 24.975. Tapi tutupannya di 25.225. Selamat kalau ya ada yang profit. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya ini harga tanggung. Bapak Ibu mau nggak terus di bawah 25.000? Ya. Ini kan sudah kelihatan. Kalau nggak salah Bapak Ibu juga waktu itu sudah saya analisa sebelum-sebelumnya. ITMG saham-saham batubara itu potensi sideways. Jadi kalau bisa beli di support. Tuh dia sempat menyentuh 26.800 turun. Support mantul lagi kan. Ya itu. Kalau saham sudah terindikasi sideways. Bapak Ibu kalau bisa beli dekat-dekat support. Kalaupun harus cut loss risknya kecil. Itu ya. Jadi ITMG wait and see yang belum punya ya. Kalau nekat ya siap stop loss. Masih ideal di bawah 5%. Silahkan. Cuman dekat dengan resisten. 26.800 27.000 ITMG. Ya. Itu aja. Lanjut UNTR yang ditutup dengan 26.425 menguat 0,95. UNTR juga nih sama. UNTR tuh masih sideways. Besok gimana? Minggu depan mampu nggak tembus? Kita lihat. Tapi kalau kepentok lagi resisten 26.800 sideways lagi. Tapi kemungkinan besar kalau sideways untuk naik UNTR nggak sampai turun lagi di bawah 25.000. Mungkin nanti yang jadi sandarannya itu EMA 200-nya di sekitaran 25.500 25.400. Kita lihat aja ke depannya. Saat ini belum saatnya untuk beli. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketinggalan agak jauh. Tapi kalau nekat silakan, cut loss-nya lumayan dalam 7% atau 6%. Itu untuk UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup dengan 540 terkoreksi 1,8%. Langsung saja ke tekniknya. Doit selama nggak jebol 530 atau 525 aman. 520 buang. Kalau dia tutup di bawah 520 buang. Ya. Nah ini sama gambarnya. Dia sideways. Sempat mantul dari 525 terus ke 585. Lumayan kan 10% tuh sideways-nya. Tuh. Ya. Beli di 530 aja sempat profit 9,6%. Jadi kalau mau beli ya sekarang. Koreksi-koreksi tipis besok beli. Deket-deket sampai 520, 515 buang aja. Gagal. Itu ya. Itu aja untuk Doit. Mudah-mudahan minggu depan rebound. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya candlenya hammer terbalik nggak masalah. Asal rebound. Kita lihat Senin
Kalau rebound bagus. Nah, gimana sih melihat ciri-ciri rebound atau beli HK? Seperti hari ini di grup scalping Borneo Trader tuh dapat profit dari CDBK ya. Waktu dekat-dekat penutupan jam-jam 3 itu saya suruh HK di 10.200 dan juga saya screenshot alasannya, dan juga itu saya infokan waktu CBDK di harga bawah di sekitaran 10.100 apa 10.200 10.150. Saya bilang HK kalau dia tembus 10.200. Bukannya beli bawah, tapi sudah saya infokan juga kalau saya beli pas dia tembus 10.200, saya juga screenshot dan saya bilang stop lossnya di sini. Habis itu stop lossnya pertamanya di 9950 sekitar 2,5%, tapi setelah dia naik mendekati arah itu saya naikkan stop lossnya di 10.100. Saya bilang naikin aja kalau memang gagal udah. Dan juga saya infokan karena tutupannya tadi ditarik arah, saya lihat IEP-nya arah, saya langsung infokan di jam pre-market ya. Saya jual dulu untuk CBDK-nya karena menurut saya ini agak gambling. Beli harga pucuk takutnya gara-gara tarikan UMA, gara-gara tarikan arah di menit akhir di penutupan Senin tiba-tiba UMA, terus ada rilis UMA kan, IEP-nya tiba-tiba merah dalam, itu sangat beresiko kan. Kita nggak bisa jual sedikit atau apa ya, kita ikutin harga IEP kan. Kalau IEP-nya turun 10% kan terlalu beresiko. Jadi saya bilang gambling. Kalau Bapak Ibu yakin dengan feeling Bapak Ibu, ya pasang aja auto stop loss di 10.100. Kalaupun turun lebih dalam ya itu udah resiko. Kalau saya jual di 10.325 pas pre-market, saya jual naik 1% dari harga beli 10.200. Tapi ya tadi karena sudah lihat tutupannya ada potensi karena IEP-nya di 10.450 di arah, ya otomatis harga jual saya itu ditarik sampai arah ya. Jadi tutupannya saya dapat harga arah. Jadi net profit saya itu 2,1% lebih lah ya. Karena belinya di 10.200 dan pas tadi tutupan juga saya lihat posisi harga arah 10.450 tuh di over. Tapi mendekati tutupan jam 16.15 itu 5 menit kurang apa 10 menit gitu pindah ke bid. Kalau nggak UMA besok bagi Bapak Ibu yang punya ya, apalagi beli harga-harga pucuk, mungkin kalau nggak UMA harusnya CBDK tuh naik 5%-an lagi. Ada potensi naik 5%-an. Tapi saya nggak berani ngambil resiko. 2% menurut saya lebih aman daripada saya weekend ini hati gundah gelisah gara-gara mungkin nanti tiba-tiba nggak tahu ceritanya apa kan, gara-gara berharap profit yang belum pasti, tapi profit yang ada ini tiba-tiba nanti hilang. Ya itu ya namanya strategi, itu bisa jadi juga saya salah. Tapi ya itu skenario-nya menurut saya kalau nggak di UMA, nggak ada pengumuman UMA, CBDK potensi 5% ngasih 11.000, ada potensi naik open gap up. Open market kemungkinan besar 10.800 11.000 tuh bisa. Ya, jadi ada potensi 5-6%. Tapi saya nggak berani mengambil risiko. Juga saya jelaskan di grup bagi Bapak Ibu yang mau join di grup scalping, grup berbayar tuh tanggal 19 Januari, hari Minggu besok ada kelas scalping. Saya ajarin apa yang teknik saya gunakan, bagaimana membuat trading plan, bagaimana baca bid offer, dan juga saya bantu di grup untuk live trade ya, screenshot. Bukan sahamnya sudah naik baru diinfokan, saya infokan saham sebelum momentum. Bahkan harga belinya jarang juga kami nawar, malah kami beli harga sahamnya masih di bawah. Kayak CBDK tadi masih di 10.100, saya suruh beli di 10.200. Apa yang menjadi pertimbangannya itu? Ya itu dilihat dari apa. Nah itu juga ada dijelaskan ya. Nah kalau dan stop lossnya juga ada biar bisa jelas Bapak Ibu, nggak sembarangan. Nah bagi saya 2,5% tuh ideal lah, karena beli harga-harga pucuk kan resikonya besar, ya udahlah. Tapi ternyata saya naikkan lagi stop loss saya di 10.100. Ya kalaupun kena tadi itu ya 1% aja kena, ya udahlah. Sama fee 0,4 ya udah 1,4% biasa ya. Biasa karena mencari arah, dan rewardnya tadi 2% ya lumayan. Ya kalau Bapak Ibu tertarik bisa join. Itu ya sekilas untuk CBDK, kita lihat aja Senin kalau nggak UMA harusnya naik 11.000 tuh. Kalau nggak minimal 10.800.
Ya 4,5 sampai 5% tuh potensi open gap up-nya. Tapi habis itu gimana? Kita lihat lagi ke depannya. Apakah saya akan beli lagi besok? Kalau memang menarik, saya akan beli lagi. Bagaimana melihatnya? Ya melihat dari bid offer. Ya, itu Bapak Ibu juga biar belajar bisa cari profit. Kalau tertarik bisa join. Ya, itu aja dulu untuk Doit saat ini ya. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 1000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Harum sideways di atas. Nah, minggu depan kita lihat nih. Kalau saham-saham batubara naik, Harum bisa rebound. Kecipratan juga flow. Pokoknya minggu depan tuh antara ditarik naik atau kena buang. Naiknya kemana kira-kira minimal? 1050, 1060 ada. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Harga sekarang harga tanggung. Nggak dibeli bisa naik. Tapi kalau dibeli tiba-tiba bisa turun. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ya. Kalau pandangan Borneo Trader gimana nih Harum? Kalau melihat volume meningkat. Sayangnya memang nggak sempurna candlenya. Potensi sih rebound ya. Minggu depan hijau tuh serius bangkit. Bukan lagi hijau-hijau yang candle seperti ini. Tiba-tiba habis hijau merah seperti ini naik turun. Nah kalau besok dia Senin hijau atau Selasa hijau langsung hijau. Candlenya hijau ya. Kita lihat nanti. Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di harga 4.420 terkoreksi 0,45%. BSSR mantul ya. Aman nggak? Mudah-mudahan aman. Karena dia kembali ke atas 4.400 sesuai analisa saya. Mudah-mudahan aman. Dan ya seperti skenario-nya ini swing low. Yang penting jangan balik lagi. Pokoknya dia turun 2,5% aja. Lemah. Besar. Ya. Itu aja. Bukan 2,5%. Ya 2,5, 3% lah. Lemah kalau dia turun. BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 3.490 terkoreksi 0,28%. ABMM mudah-mudahan bangkit karena dia sideways range pendek. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya doji, mudah-mudahan bangkit ya minggu depan. Butuh konfirmasi nih. Ya tapi kalau Bapak Ibu punya ABMM yang penting gak jebol 3.400 aman. Tutup di bawah 3.400 udah lanjut downtrend. Dead cat bond. Lanjut Bian yang ditutup di harga 20.475 sama harga penutupan hari sebelumnya. Bian masih sideways, belum kemana-mana ya. Ya udah seminggu depan. Minggu depan antara ditarik naik atau dibuang. Coba kita lihat time frame weekly-nya ya. Seperti apa nih Bian. Doji juga ya. Koreksi tipis ya mudah-mudahan minggu depan ditarik naik. Ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Bapak Ibu siap stop loss nggak di bawah 19.500? Kalau siap silahkan beli. Kalau saya lebih wait and see. Bian. Lanjut. Toba yang ditutup di harga 386 sama harga penutupan hari sebelumnya. Toba. Pakai aja 380 jebol buang. EMA 200-nya 376 ya. EMA 200-nya pakai. Ini doji ini ada peluang rebound. Kita lihat kalau dia tembus 400 minggu depan serius bangkit ya. Apakah Bapak Ibu mau nekat? Ya kalau maksimal beli ya menurut saya disclaimer buy on breakout 400 tembus ya. Itu aja tapi disclaimer. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 492 terkoreksi 0,4%. KKGI belum. Wait and see dulu lah ya. Candlenya kurang bagus dan di bawah 500. Jadi wait and see dulu untuk KKG. Lebih ke cari yang lain aja dulu. Itu aja dulu. Kalau yang punya gimana? Boleh di hot nggak? Silahkan. Gimana yang punya di bawah 480? Pasang trailing stop. Kalau profitnya 5%, pasang trailing stop sisa 2,5%. Ya udah turun 2,5%, Bapak Ibu bisa TP dulu. Gitu aja. Ya. Itu aja dulu untuk saham-saham batubara hari ini dan happy weekend untuk Bapak Ibu. Kalau tertarik join grup trading bersama Borneo Trader, link 3 di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.